Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat MLPL, kelima MPPA, keenam SRTG, ketujuh Toba, kedelapan SCMA, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup terkoreksi 2% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UK ini cukup bagus ya. Dia nutup gap ya, dan kalau dilihat kondisi seperti ini ya semoga aja bertahan di 290. Turun dari itu ya udah ada potensi ke 270 itu lagi ya, menguji support neckline-nya ini. Ya, dan ini padahal ada pola inverted head and shoulder. Jadi kalau memang mau terbentuk pola ini ya, jangan turun dari 270, dan kalau bisa minggu depan itu langsung rebound. Pokoknya tutup di atas 300 itu bagus untuk Buka, lanjut nutup gapnya di 350. Seperti itu untuk Buka. Kalau dilihat candle bulanannya ada hijau ya, cukup bagus nih bulan Juli, dan ya semoga aja lanjut ya sampai 350 bulan depan untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua, ada Goto yang ditutup terkoreksi 3,26% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing, malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Goto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Goto belum kemana-mana, lagi konsolidasi, dan kalau seperti ini supportnya 290 aja dipakai ya. Gak perlu nunggu sampai 280, 290 turun dari itu ya udah lemah untuk Goto. Dan Goto ini kalau mau bagus minggu depan harus break EMA 20-nya, EMA 60-nya di 320. Kalau dia break 320 itu lanjut uptrend di bulan Agustus, dan ya ini bisa jadi swing low dan lagi terus naik. Kalau dilihat dengan Fibonacci retracement bisa dari swing low ke swing high. Ya harusnya ini ya maksimal. Kalau dia turun sampai 270 280 udah lemah. Untuk naik lebih tinggi itu agak berat. Ini maksimal penurunannya itu 0,5. Nah ini bisa jadi swing low dan menarik untuk Goto. Pokoknya turun dari 290 pertimbangkan stop loss dulu aja. Tapi kalau mau hold ya silahkan juga, nggak ada masalah ya di dalam trading karena uang-uang yang sendiri yang ditradingkan. Jadi seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMTK yang ditutup menguat tipis 0,53% ke harga 1875. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK juga bagus, sudah di atas 1800. Menurut saya ini menarik lah. Pokoknya sepertinya tetap bertahan dan ada peluang untuk mencoba uptrend karena udah break dan mulai terlihat ini dia bertahan di atas 1800 ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi dengan volume biasa aja ya. Harusnya menarik untuk IMTK di minggu pertama, dan bulanannya juga bagus, bullish engulfing. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya. Jadi ada peluang untuk lanjut ya. Targetnya masih sama, terdekat 2000, habis itu bisa 2200. Semoga di bulan Agustus bisa sampai 2200 nutup gapnya ini. Menarik untuk IMTK. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham kedua. Langsung saja ke saham keempat. Ada MLPL yang ditutup menguat 1,17% ke harga 172. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL bagus, sudah di atas 170. Dengan kondisi seperti ini, menarik untuk MLPL. Yang penting jangan turun lagi lah dari 170. Jadi minggu depan itu ada peluang mencoba lanjut uptrend ya. Karena trend downtrend sudah dipatahkan dan dia udah naik. Kalau dilihat candle bulanannya ya lumayan bagus ya, doji dan seperti hammer. Jadi kalau mau bagus bulan Agustus harus break 200. Itu menarik untuk MLPL. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 0,9% ke harga 222. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA juga bagus. Nih ya waktu itu yang saya buatkan ya. Kalaupun bertahan ya harusnya bertahan di atas 180. Dan sekarang udah profit lumayan kan. Udah lama juga nggak saya analisa tuh. Nggak kena cut loss, udah profit 23% ya. Hampir 3 minggu hold. Atau kalau yang beli dari 15 Juli 2 mingguan udah profit kan, lumayan tuh 23%. Nah, seperti itu ya. Jadi
kalau harus cut loss ya cut loss saja, berarti memang nggak kuat. Coba kalau dilihat, kalau benar-benar kuat support ditahan, lihat nggak ada kan turun-turun, dan itu double bottom 200 ya, perubahan praksi harga dah lewat, cuman nih sudah harga pucuk, dan ini dia berhasil break resisten 220. Cuman itu hati-hati ya, kalau gagal bertahan di 220 dia mengarah ke 200 dulu ya, menarik juga. Kalau dia retest 200 dulu ya bagus, naik lagi. Ini pelan-pelan juga naik nih arah ya. Menarik untuk MPPA juga diperhatikan di bulan Agustus. Kalau dilihat monthly-nya juga bagus, volume meningkat bulan Juli. Jadi ada peluang melanjutkan penguatan. Target penguatan itu ya bisa sampai neckline-nya ini 260 ya, tapi terdekat dulu 240 untuk MPPA. Tapi kembali lagi disclaimer on, apapun bisa terjadi di market ya. Ya itu gunanya trading plan. Kalau niatnya trading ya, kalau bisa cut loss dulu, nanti beli di harga yang bagus lagi di agak bawah ya. Banyak strategi lah, nggak pakai cut loss juga ya silahkan. Jadi seperti itu. Untuk MPPA ini bagus, cuman sudah di area pucuk ya, takutnya dia membuat swing low-nya false 220 jebol ke 200 ya, area base price-nya ya 200, neckline double bottom-nya. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SRTG yang ditutup di harga 2.550, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG juga bagus, sudah break 2.500 dengan kondisi seperti ini. Support kuatnya 2.400, jebol itu udah lanjut downtrend lagi. Kalau memang mau ke atas ya, kalau misalnya dia turun ya, ternyata gagal bertahan di 2.500 ya 2.400 supportnya. Itu harus dijaga, dan itu kebetulan ada EMA 20-nya ya. Jadi support kuat SRTG untuk saat ini dan ke depannya 2.400. Jebol itu ya udah berarti lanjut turun, dan ini jadi lower high yang lebih rendah ya kalau sampai jebol 2.400. Seperti itu. Untuk SRTG menarik juga, MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga meningkat, cuman harganya yang kurang menarik kalau baru beli. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup terkoreksi 3,35% ke harga 865. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toba ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba gagal lewat EMA 60-nya dan turun. Kondisi seperti ini kalau dilihat ya ini kan dia bertahan di 840. Ya itu support minornya 840, dan support kuatnya yang nggak boleh jebol itu, kalau jebol itu berarti pola dead cat bone itu ada di 800. Tapi kan dari 865 ke 800 itu cukup dalam, sekitar 65 poin. Ya cut loss-nya sekitar 10% lah kalau nekat beli di harga sekarang ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet juga ya silahkan. Tung jebol 840, 830 bisa cut loss 3%, nanti buyback di bawah, atau strategi lain sekalian aja mau stop loss 11% dengan target. Toba ini kalau dilihat ya, histori sebelumnya 1000 diuji, rewardnya menarik juga nih. Cuman perlu kesabaran ya, time frame-nya lebih lama. Tapi kalau Bapak Ibu main-main pendek, ya stop loss aja pendek-pendek juga, dan targetnya ya terdekat 920 dulu. Nah bisa seperti ini, risk rewardnya 1:2. Bisa seperti itu juga untuk Toba. Menarik Toba, MACD sudah mengarah ke atas, golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat, dan volume saat koreksi kecil ya. Cuman agak rawat nih, ada pola Evening Star, Morning Star terbaik ya, sinyalnya akan uji support dulu 840. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup terkoreksi 5,17% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, tapi kalau dilihat ini penutupannya di markdown untuk SCMA. Jadi kalau ada yang beli di penutupan ya besok itu bisa jualan. Kalau dia naik 3%, 4%, jual aja dulu ya. Atau ya atur bagaimana strategi masing-masing ya. Ini dia di markdown nih kelihatannya ya, karena gap down turunnya penutupannya. Nih kan, nih penutupannya tuh di 230, tapi di markdown sekitar 4% ya. Nih 228. Mendekati penutupan, terus penutupannya 220, berarti sekitar ya 3,5% lah di markdown ya. Jadi besok tuh ada peluang dia mantul dulu, menutup gap markdownnya itu. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi ya, karena ya itu rebalancing ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SMA kondisi seperti ini bisa ke 216, 218 inilah. Ya jangan turun dari 216 lah ya. Untuk SMA itu pertahanan terakhirnya. Kalau dia jebol itu ya udah berarti turun, target penurunan 200 itu
terlalu dalam ya, 10% kalau dia ke 200 dari 220. Mending out dulu aja. Tapi kalau ada yang beli di 220 dapat harga penutupan ya, kalau besok mantul dikit jualan aja dulu ya. Karena belum kondisinya kurang bagus, takutnya habis hijau sebentar dia merah lagi koreksi turun. Ya bisa seperti itu ya. Jadi ya harus punya strategi lah bagaimana caranya. Walaupun kecil-kecil profitnya misalnya 2%, 3%, kalau tiap hari dikumpul juga banyak ya. Jangan terfokus ke profit yang besar-besar mau 10%, 30%. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu profitnya mencari yang di atas 10%, 20%, itu risknya juga ya segitu-gitu juga ya, atau 5%, 7% juga harus cut loss karena ya pergerakannya lambat dan time frame-nya lebih lama. Kalau Bapak Ibu main kecil-kecil juga ya, tapi resikonya juga besar. Kalau main kecil-kecil ya harus siap stop loss juga kalau kena stop loss ya. Jadi seperti itu untuk SCMA. Menurut saya ada teknik rebound. Tapi reboundnya apakah berlanjut enggaknya itu yang nggak tahu ya, tergantung market nanti. Tapi ini kan dia kena markdown ya, mungkin ditarik dulu open market. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada KKGI yang ditutup terkoreksi 2,36% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya KKGI diakumulasi. Kalau dilihat selama seminggu ada akumulasi juga ya. Untuk KKGI, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, oh bagus nih KKGI ya. Saya sudah lama nggak lihat. Sekarang itu supportnya hapus saja nih. Gambar baru 600 lah. Jangan turun dari itulah. Kalaupun satu candle lagi koreksi ya nggak masalah. Atau ya, jadi seperti ini. Dan juga dia koreksi volume kecil. Cuman jangan tertipu volume kecil, kalau jebol support 600 out aja. Ya, ini juga lihat dia koreksi volume kecil tapi turun terus nih. Dan mau dibawa turun atau diiris pelan-pelan ya. Kalau nggak pakai cut loss ya mungkin bisa balik ke atas. Cuman ya ini nunggu waktunya. Misalnya beli di pucuk 2 Juni baru balik 28 Juli, hampir 2 bulan kan? Itu aja BEP belum profit dan malah dibawa merah lagi. Ya itulah rugi waktu, nunggunya lama. Ya kalau niatnya trading harusnya ya ada pakai stop loss. Jadi seperti itu untuk KKGI. Kalaupun koreksi lagi 600 itu coba aja nekat ya, tapi disclaimer on lah. Kalau harus stop loss ya stop loss aja paling 3%, 4% stop lossnya ya udah. Target profit malah besar nih. Kalau ternyata dia benar-benar diangkat naik, stop lossnya sekitar 4%, target profit 15%. Nih, 700. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 4. Jadi seperti itu dan disclaimer on. Untuk video kali ini, kalau Bapak Ibu mau di analisa sahamnya bisa aja tulis di komen ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.